Teorema Pythagoras dalam budaya lokal dan SDGs. Tahukah kamu, rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat yang kamu hafalin sejak SMP itu sudah dipakai manusia lebih dari 2500 tahun loh. Bahkan sebelum kalkulator ada, manusia sudah bisa mengukur tinggi piramida cuma pakai bayangan. Sebenarnya, apa sih teorema Pythagoras? Pythagoras bilang, pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat dari panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Jadi, teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Siapa Pythagoras itu? Pythagoras adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan matematikawan asal Pulau Samos, Yunani, yang hidup sekitar 570–495 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai Bapak Bilangan, karena percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan dengan angka. Ia mendirikan sebuah sekolah atau komunitas ilmiah di Kroton, Italia Selatan, mirip seperti perguruan tinggi rahasia. Para muridnya mengikuti aturan ketat dan belajar tentang musik, astronomi, filsafat, dan tentu saja matematika. Nama Pythagoras menjadi abadi karena teorema Pythagoras. Siapa sangka, satu rumus dari 2500 tahun lalu masih menyelamatkan hidup kita sampai sekarang. Teorema Pythagoras juga dipakai loh di kebudayaan Lampung. Tepatnya, penerapan teorema Pythagoras pada Nuwosesat di Lampung. Sebuah Nuwosesat memiliki tangga miring yang digunakan untuk naik ke lantai utama. Tinggi lantai rumah dari tanah adalah 4 meter, jarak kaki tangga ke dasar tiang rumah adalah 3 meter. Kira-kira berapa ya panjang tangganya? Untuk mencari panjang tangganya, kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita ubah A-nya menjadi 4, B-nya 3. Setelah melakukan perhitungan, kita dapat C-nya sama dengan 5. Jadi, panjang tangga di Nuwosesat adalah 5 meter. Teorema Pythagoras ternyata juga dapat dimanfaatkan penerapannya pada SDGs. Pertama, SDGs 3, Good Health and Well-being. Penerapan teorema Pythagoras dapat dilihat pada desain kursi roda miring atau jalur disabilitas. Pemasangan alat medis seperti sinar laser bedah. Selanjutnya ada SDG 4, Quality Education. Teorema Pythagoras dimanfaatkan lewat contoh nyata membantu membangun literasi numerasi berbasis kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada SDG 9, Industri, Innovation, dan Infrastruktur. Penerapan Pythagoras dapat dilihat di pembangunan jembatan, jalan layang, atap bangunan, dan tangga darurat. Teorema Pythagoras juga memastikan bangunan kokoh dan aman dalam bencana. Selanjutnya, ada SDG 11, Sustainable Cities and Communities, di mana teorema Pythagoras digunakan dalam perancangan jalur evakuasi bencana, desain rel motor atau jalur sepeda. Selanjutnya, ada fun fact menarik nih tentang Pythagoras. Ternyata Pythagoras bukan penemu teoremanya, tapi terkenal karena berhasil membuktikan secara matematis. Pythagorean Theorem disebut sebagai the most beautiful math formula. Pythagoras punya versi 3D loh, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan C kuadrat. Ternyata ada lebih dari 400 cara pembuktian rumus Pythagoras. Segitiga Pythagoras 3, 4, 5 dipakai tukang bangunan zaman dulu. Teorema ini juga dipakai di Google Maps, game Minecraft, desain rumah, bahkan ngitung jarak sniper di film aksi. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat segitiga siku-siku, jangan cuma mikir, aduh, PR lagi. Coba ingat, di situ ada rumus kuno yang diam-diam bantu manusia dari zaman piramida sampai era teknologi. Ternyata Pythagoras lebih keren daripada yang kamu kira.